Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Oceanografi Kimia. Bersama saya Diana Livianti, kita akan membahas satu materi yang baru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses kimia khusus yang ada di laut. Seperti apa? Berikut yang akan kita bahas outline dari materi hari ini, yaitu mengenai proses fotokimia yang ada di laut, kimia dari hidrothermal vent, dan juga anoksik perairan atau perairan yang anoksik. Nanti kita akan melihat contoh pada Laut Hitam, Black Sea, ataupun juga pada Palung Karyaku. Untuk materi pertama, yang akan kita bahas di sini adalah proses fotokimia yang ada di laut. Nah, sebenarnya seperti apa sih proses fotokimia yang ada di laut? Proses fotokimia sendiri ini merupakan reaksi kimia yang terjadi hanya di bawah pengaruh cahaya. Dan fotokimia berkaitan dengan interaksi radiasi elektromagnetik dan materi atau persimpangan fisika dan juga kimia yang berkaitan dengan proses fisika dan juga kimia. Cahaya untuk proses fotokimia meliputi panjang gelombang pada spektrum antara 700 sampai 400 nanometer ataupun yang mendekati ultraviolet, yaitu adalah 400 sampai 100 nanometer, dan mendekati infrared, yaitu antara 700 sampai 1000 nanometer. Nah, berikut ini cahaya yang dapat diserap dan bisa digunakan sebagai energi dari fotokimia. Kita dapat melihat dari rumus yang ada di depan ini, yaitu untuk melihat nilai M, hasil dari fotokimianya sendiri berapa, kita mencari molekul yang bisa diserap, yaitu dari kromofor biasanya, dan juga HV, ini adalah cahaya foton. Nah, ekstra energinya berapa? Di situ nanti kita akan bisa menentukan nilai dari fotokimianya. Hasil reaksi fotokimia dapat dibatasi oleh beberapa faktor berikut ini. Ada 4. Yang pertama, yaitu adalah terjadinya reaksi persaingan, terjadinya produksi reaksi fotokimia lebih lanjut, adanya kesetimbangan fotokimia yang sebenarnya, dan adanya reaksi balik gelap. Nah, dark reverse reaction. Untuk reaksi fotokimia sendiri di lautan dapat menjadi penting, ya, bersifat penting karena dapat menghasilkan berbagai transient redox. Teman-teman masih ingat nggak reaksi redox? Redox itu merupakan reaksi reduksi dan juga oksidasi. Selain itu, fotokimia dapat terjadi jika ada cahaya dengan energi yang cukup, biasanya sinar UV. Agar proses fotokimia terjadi, kromofor harus tersedia untuk menyerap cahaya. Nah, kromofor sendiri bertanggung jawab untuk penyerapan awal cahaya dan dianggap sebagai bahan humic and fulvic, atau bahan humat dan juga fulvat atau humus, molekul organik dan juga anorganik. Nah, masuk ke materi yang kedua, di sini yang akan kita bahas juga, yaitu adalah sifat kimia dari hidrothermal vent. Hidrothermal vent di sini sudah diketahui atau sudah ditemukan pada tahun 1979, jadi sudah sangat lama sekali. Dan areanya memiliki sumber yang panas,
yang berasal dari dasar perairan atau dasar laut. Nah, biasanya areanya ini berdekatan dengan gunung berapi yang aktif. Nah, untuk areanya sendiri ini bisa disebut sebagai black smoker atau asap hitam. Apa itu black smoker? Nah, biasanya dari asap hitam itu dia dapat menghasilkan deposit beberapa bahan metal atau mineral dan dapat menghasilkan juga ekosistem yang berbeda, yang unik dan memiliki ciri khas. Dan hydrothermal vent sendiri juga dapat bertahan selama bertahun-tahun hingga dalam waktu yang lama, beberapa dekade. Terdapat dua tipe dari hydrothermal vent atau vent yang sudah ditemukan, yaitu yang memiliki berdasarkan suhunya. Yang pertama itu ada sifatnya vent yang hangat, warm vent, dengan maksimum temperaturnya antara 5 sampai 23 derajat Celcius. Ataupun juga arusnya di sini antara 0,5 sampai 20 cm per second. Ada juga kelompok fan yang sangat panas sekali, hot fan. Nah, maksimum exit temperatur mencapai 270 sampai 380 derajat Celcius dengan rata-rata antara 1 sampai 2 cm per second untuk laju atau arusnya. Nah, di sini ya, untuk hot fan sendiri ini bisa meliputi dua macam. Ada white smoker atau asapnya yang putih, yaitu kurang lebih antara 300 derajat Celcius, dan black smoker atau asap yang hitam, yaitu antara 350 derajat Celcius. Bayangkan ya, sangat panas sekali. Nah, ini gambarannya. Teman-teman bisa melihat di sini untuk black smokers. Itu adalah tipe hydrothermal vent yang ditemukan di dasar laut, seabed. Dan typically atau umumnya ditemukan di zona abyssal dan juga hadal. Nah, kemunculan dari black smoker sendiri ini dapat memperlihatkan seperti kepulan awan hitam terlihatnya ya, material hitam dari asapnya. Selain itu, typically dari black smoker sendiri ini juga bisa menghasilkan partikel dengan kadar sulfur dan mineral yang tinggi. Nah, selain itu juga sulfur, sulfida, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk yang black smoker. Selanjutnya untuk white smoker atau asap yang putih, di sini merupakan ventilasi yang memancarkan mineral berwarna lebih terang seperti yang mengandung barium, kalsium, dan juga silikon. Ventilasi atau white smoker vent ini juga cenderung memiliki suhu yang lebih rendah bila dibandingkan dengan yang black smoker. Ventilasi dari hidrotermal alkalin juga terus-menerus menghasilkan thioester, yaitu yang menyediakan titik awal untuk molekul organik yang lebih kompleks dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Struktur mikroskopis dalam lubang alkali seperti itu menunjukkan kompartemen yang saling berhubungan dan menyediakan tempat penetasan yang ideal untuk asal-usul kehidupan. Nah, ini ya, jadi disebutkan an ideal hechary for the origin of life. Jadi, umumnya di sini bisa membentuk komunitas atau ekosistem tersendiri yang unik dan khusus, sehingga dapat menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di sana. Nah, untuk hidrothermal vent sendiri secara kimia ini yang bertanggung jawab adalah kelompok bakteri yang menggunakan atau dapat memanfaatkan energi geotermal dari vent. Prosesnya disebut sebagai bakterial kemosintesis. Nah, ini teman-teman biasanya selain di oceanografi kimia, nanti kita juga akan belajar di mata kuliah
pengantar mikrobiologi. Seperti proses fotosintesis, untuk kemosintesis sendiri ini adalah proses biosintesis dari material organik compound dari CO2 sebagai sumber energi untuk dijadikan energi dengan menggunakan reaksi kimia atau oksidasi kimia. Jadi tidak menggunakan kalau di fotosintesis menggunakan cahaya, tapi kalau hidrothermal vent atau bakteri yang bermanfaat di hidrothermal vent ini dia menggunakan reaksi kimia. Energi yang digunakan dapat diproduksi untuk membentuk material organik bagi vent tersebut dan yang dianggap sebagai hasil dari oksidasi bakteri, yaitu adalah berupa hidrogen sulfida. Kemoautotropi merupakan asimilasi dari CO2 dari bakteri dengan kemampuan untuk mereduksi inorganic compound, ya material anorganik sebagai sumber energinya. Nah, jadi yang berperan di sini prosesnya adalah kemoautotrof atau kemoautotrofi. Selanjutnya, pembahasan untuk hidrothermal vent sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke anoxic water atau perairan anoksik. Ini sudah kita bahas juga teman-teman di materi yang sebelumnya, yaitu di materi dissolved gas, itu kita juga sudah membahas sedikit tentang perairan anoksik. Nah, biasanya perairan anoksik sendiri ini diketahui pada tahun 1965, yaitu adalah kondisi di mana oksigen tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini dapat muncul atau diketahui secara alamiah, yaitu ketika konsumsi dari rata-rata oksigen melebihi dari suplai yang ada di lingkungan. Nah, konsumsi sendiri dari oksigen sendiri ini berkaitan dengan proses oksidasi material organik dari bakteri. Dan biasanya prosesnya tersebut bisa lebih besar dibandingkan dengan suplai oksigen yang ada di atmosfer, yang berasal dari atmosfer. Ataupun juga biasanya termasuk dari suplai oksigen. Suplai oksigen yang berada di bawah zona fautik. Nah, ini biasanya tergantung dari proses difusi dan juga adveksi. Nah, biasanya teman-teman terjadi juga di cekungan atau terpengaruh oleh topografinya. Topografi yang tertutup di mana penghalang fisik dan juga stratifikasi kepadatan dapat membatasi adveksi dari oksigen ke perairan. Selain itu, terdapat dua jenis type of anoxic basin atau cekungan. Tadi batas dari topografi, yaitu yang termasuk kelompok haloklin kuat dengan gradien salinitas yang tinggi, dan juga kelompok satu lagi yaitu adalah termoklin yang kuat. Nah, apa itu strong haloklin? Nah, ini ya contohnya, strong haloklin atau salinity gradient. Haloklin di sini mencegah air oksik atau yang bersifat memiliki kadar oksigen terlarut bersalinitas rendah bercampur dengan perairan dalam bersalinitas tinggi. Contohnya di sini adalah Laut Hitam, Laut Baltik, dan beberapa tempat lain ya. Jadi and many forts such as from Faren in Norway. Nah, ini ya, jadi di Norwegia. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kita lihat contohnya di Black Sea, tempatnya tertutup seperti itu. Disebut juga sebagai
the largest and most studied anoxic basin ya. Jadi bisa menjadi tempat pembelajaran yang baik ini untuk mengetahui tentang mekanisme perairan laut yang anoksik. The present anoxic began about antara dari 1.500 sampai 2.000 years after the influx of saline Mediterranean seawater into basin. Gitu. Nah, sekarang kalau yang tadi haloclean, sekarang di sini kita mempelajari tentang strong thermocline atau gradient temperatur. Nah, apa nih gradient temperatur? Kalau misalkan kita lihat di sini merupakan kondisi yang mencegah pencampuran air dari dalam. Nah, jadi karena kita contohkan ini adalah salah satu palung, the Cariaco Trench. Nah, ini palung Cariaco di lepas pantai Venezuela. Jadi kan sangat dalam sekali sehingga dapat membatasi proses adveksi ataupun percampuran air dari permukaan ke sampai yang bagian dalam. Kedalaman maksimum mencapai 1.400 meter. Dan di sini untuk perairan isohalin dan isotermal dari 600 meter ke bawah. Secara permanen, anoksik di bawah kedalaman 350 meter. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, Cariaco Trench. Nah, Cariaco Trench terletak di Laut Karibia, lepas landas kontinen utara dari Venezuela. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari perairannya sendiri, ada yang mencapai sangat biru sekali, menandakan semakin dalam. Air permukaan dapat bertukar secara bebas dengan air lepas pantai. Pencampuran vertikal di bawah lapisan campuran dicegah karena adanya pycnocline yang kuat, yaitu lapisan dengan padatan yang berbeda atau densitas yang berbeda. Dan salinitas dapat menurun dengan adanya kedalaman yang semakin dalam sekali. Begitu. Nah, demikian untuk materi kali ini, teman-teman. Kita akhiri terlebih dahulu. Nanti kita akan bertemu kembali di materi yang lain. Untuk materi kali ini, sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.